Bapak kita merokok di hadapan kamera biasa. Pade, beri pade. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam sobat-sobat Kendari Gaib dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami tim Kendari Gaib yang ada di sini ya. Dalam video terawang bebas 20 menit ke depan ya. Sengaja kami batasi waktunya karena masih banyak hal yang harus kami lakukan di sini ya. Kebetulan kami jauh dari markas Kendari Gaib, jadi kami agak keluar kota karena ada urusan sedikit sini di tempat kediaman teman kami ya. Dapat saya sebut ya. Jadi di samping saya ini Mr. Anto yang juga kebetulan yang punya rumah ya. Di sini kita diundang di daerah Ranumeto, Kecamatan Ranumeto, Kota Kendari ya. Di samping kiri saya juga sudah ada Mr. Is yang siap membantu teman-teman yang ingin minta di terawang bebas ya. Jadi bagi nanti yang masuk ya melihat video ini ya, Anda ingin bertanya, mau ngecek kodam ya, yang simple-simple, yang umum-umum ya, boleh ya. Tapi Anda tulis lagi kembali nama Anda ya, nama asli Anda yang paling utama supaya kita tidak salah orang, tidak salah menerawang ya. Juga nama asal kota Anda, tidak usah provinsinya, cukup nama kotanya aja. Misalnya dari Jawa Tengah, nama saya Adi ya, misalkan contoh saya dari Salatiga gitu aja. Minta tolong cek apakah saya punya kodam atau boleh cek rumah saya begitu ya. Jadi hanya dalam waktu 20 menit selepas itu kami sudah tidak melayani. Intinya kalau tim Kendari Gaib itu kalau untuk penerawangan itu hanya bonus sebenarnya ya. Kita tidak fokus di situ, tapi kebetulan memang banyak yang menanyakan kapan bisa kita live untuk terawangan ya. Oke ya, makanya saat ini. Baik, saya lihat dulu ya yang sudah live. Mas Feritian. Oh, Feritian selalu hadir. Ferry Christian bin Rianto, Terawang Kodam Pekanbaru. Ferry Christian, pikir saya kamu udah ini ya, udah pernah di Terawang Kodamnya atau kalau nggak salah ya. Tapi coba deh, dulu kan pernah saya bersama Mr. Adnan pernah Terawang Mas Feritian ini. Coba kalau sekarang namanya Ferry Christian bin Rianto, dari asalnya Pekanbaru. Kodamnya seperti apa kalau menurut Pak D gimana? Saya sebutkan tidak apa-apa ya. Jadi saya beri waktu dulu ya. Tidak. Jadi teman-teman kalau menerawang itu tidak langsung belak-belak begitu ya. Enggak begitu. Jadi perlu waktu juga ya begitu. Saya lupa. Ada dua ya kalau saya. Sebentar saya akan tanyakan Mas. Saya mau tahu dari Pak D. Gambarannya dua. Oke. Ini sosoknya apa yang dilihat oleh Mr. Ranto? Yang satu saya berupa ular ya, naga, seperti naga ya. Ular seperti naga. Terus yang satunya Seperti orang tua ini. kodam leluhur itu. Nah, jadi Mas Ferry ini ya, memang beliau ini sudah mulai belajar juga ya. Nah, ada kemampuan. Tapi memang dia punya kodam leluhur. Jadi Mas Ferry ini hanya ingin Tes. Bukan, beliau ini subscriber kita yang cukup setia dan sudah cukup lama. Jadi istilahnya untuk refreshing aja sebenarnya, karena kan orang baru juga istilahnya yang membantu Mr. Robin di sini ya. Kemarin kan Mr. Ratnan, begitu ya Mas Ferry ya. Kendari hadir, Bilal Channel. Bilal, oh ya terima kasih banyak ya. Kendarinya di mana, Bang Bilal? Nama saya Yohana dari Keraksaan Probolinggo. Apa ada kodam? Jadi ini seorang ibu atau wanita namanya Yohana ya, dari Keraksaan Probolinggo ya. Probolinggo itu Jawa Tengah ya kalau nggak salah itu. Hah? Ya, betul. Jawa Tengah ya. Yang Kendari tadi mana? Nggak, cuma salam aja. Oh, salam. Tidak ada, tapi di rumahnya ini.
Sebentar. Kalau Pak D di sebelah saya ini lebih ke kanan lagi ada Pak D ya teman-teman. Jadi dia membantu saya selain ada Pak Is di sini. Gimana Pak D? Apa memang dia nggak punya kodam tapi yang berasa malah di rumahnya gitu? Iya, rumah Iya. Kira-kira di rumahnya ini dia ibu ini atau keluarganya dia kayak menyimpan benda atau memang ada penghuni yang auranya berasa? Ada penghuni yang auranya berasa. Mbak Mbak Yohana ya, ini ada makhluk yang mungkin sepertinya tinggal di rumah Anda. Jadi dia di Terawang ada kayak seperti begitu, tapi dia bukan kodam ya, nggak apa-apa. Kalau Mbak juga nggak merasa juga kenapa-kenapa di rumah itu, ya berarti nggak terlalu negatif, nggak ada masalah gitu ya. Baik, penjaga bisa jadi itu penjaga rumah ya. Baik, saya lanjut lagi ke bawah ya. Tolong Terawang, Mbah Mijan dan Kiprana. Begini, kalau Kiprana Lewu Semua sudah pernah kita terawang. Coba lihat video-video kami. Udah kalau Kiprana Kiprana belum ya? Kiprana belum. Belum ya memang. Oh ya, Tapi kan orang semua tahu kalau Kiprana apa kodamnya, kan begitu. nggak apa-apa. Tapi ini nanti kita bikin konten khusus Mbak Mijan dan Kiprana ya. Saya pernah bikin. Oke, terima kasih masukannya Mbak Yuli ya. Oke, siap. Idola dia ya, oke. Bang, nama saya Muhammad Alif Rianto dari Pati, Jawa Tengah. Apakah saya punya kodam leluhur? Soalnya tampang saya tua tapi padahal masih muda. Namanya Muhammad Muhammad Alif Rianto dari Pati, Jawa Tengah. Ya. ada punya. Hah? Ada punya dari yai, bukan dari kakek, bukan dari bapak. Dari yai. Dari Yai itu seperti apa? Tingkatannya tinggi. Tingkatnya Tingkatnya buyut ke atas. Iya, buyut. Buyut. Oh, iya ya, Muhammad Ali Prianto dari Pati ini, Anda punya kodam leluhur ya, tapi agak jauh di atas ya. Mengikuti Anda kemungkinan Anda Tersayang. ada mungkin sifat-sifat Anda yang membuat leluhur Anda itu mau mengikut ke kamu ya. Ini auranya positif ya Pak De. Positif ya. Begitu ya Muhammad Alif, semoga Anda puas ya dengan jawaban kami. Jadi apa yang kami terawang di sini itu yang diperlihatkan teman-teman ya. Jadi kalaupun juga tidak bisa dilihat ya minta maaf. Tidak segala hal itu bisa dilihat juga ya secara batin atau secara penglihatan gaib ya. Begitu teman-teman. Lanjut ya ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Kendari Goib, semoga sehat selalu, terima kasih. Dan salam hormat Tangerang, Banten. Nama saya Rusdi bin Rusdi ya. Iya, nama saya Rusdi kan, Rusdi Ibin apa ya? Rusdi bin Ibu Muna, Ibu Muma. Oh, kok bin Ibu? Kalau kita itu biasanya nggak pakai bin ibu ya, biasanya kalau bin itu harus bapak Mas Rusdi. Kalau perempuan dia pakai binti, jadi enggak Pak. Tapi oke lah, nak. Yang penting nama Anda Binti Rusdi ya. Namanya dia Rusdi. Dia mau tanya kodam apa yang mengikuti beliau. Ya, namanya Rusdi dari Tangerang, Banten. Sabar ya Mas ya. Ada. Hah? Ada. Oke, sebentar saya cocokkan Mr. Is ya. Oke, saya mulai dari Pak D dulu. Gimana Pak D? Apa yang Pak D lihat? Sosoknya. Sepertinya ular berkepala 3. Wow. Kalau Mas Anto, apa? Ini boleh berbeda. Apa yang dipandang oleh, karena sosok itu kan punya ilmu, dia bisa mewujudkan dirinya lain dengan orang yang menerawang dia. Oke, sekarang misalnya perempuan. Tapi kalau dilihat dari ular ya, Ada selendangnya. ya berkelapat. Jadi kemungkinan besar kodam Anda ini punya kemampuan mewujudkan diri menjadi ular, tapi dia yang jelas sosoknya perempuan. Ya, punya selendang, Iya, ekornya. ekornya yang ke ular-ularan gitu ya. Makanya iya. Selendangnya. Nah, yang dilihat itu selendangnya Pak D barangkali yang kayak kepalanya ya. Aduh, kau ini mantap juga ya orang ini sebenarnya. Tapi maksud saya si Rusdi ini punya kemampuan yang Ya, di atas rata-rata. di atas Kemampuan, rata-rata karena biasanya orang yang diikuti dengan kodam seperti itu artinya
saudara kita ini punya kemampuan ilmu yang bagus, ada kelebihan khusus ya. Semoga Anda puas ya teman saya, Rusdi. Baik, saya lanjut lagi kalau tim hadir ya, terima kasih. Oh, Dia Saputra ya, terima kasih Mas Dia Saputra ya, selalu hadir. Anda salah satu apa istilahnya subscriber yang paling sering muncul ya. Billy Channel yang dari Kendari, Bang tolong terawang saya Bang, apakah ada kodam? Gini Billy, kamu mungkin belum terlalu lama gabung sama kami. Yang jelas, tulis nama asli Anda, kemudian kotanya. Kalau kota udah tahu Kendari, tapi nama kamu siapa? Saya tidak mungkin bilang kamu Billy Channel. Itu bukan sebuah nama ya. Nanti kamu kalau dapat saya akan bacakan lagi di bawah. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya, waalaikumsalam. Saya Robi Erdiandanu. Agak susah-susah juga nih namanya disebut ya. Robi Erdiandanu dari Yogyakarta. Tolong terawang rumah saya. Oh, dia minta rumah saya Bang karena anak saya sering tertawa sendiri di tempat yang sama. Apa yang Mr. Is lihat? Ada dia. Oke, sebentar kita cocokkan ya. Nanti lebih lihat di terawang. Nanti Mr. Anto fokus untuk melihat. Bagus sih sebenarnya kalau nama anaknya juga ya, tapi tidak apa-apa karena ini dia minta di rumahnya dia saja. Nanti Pak De juga sudah melihat. Ada pohon ya Pak. Sebentar ya. Ditahan aja dulu. Nanti saya mulai dari Pak De dulu. Ada semacam ibu-ibu tuh, tapi Ya. kayaknya ibu pengasuh dia sering Oh begitu Pak De ya. sering ngajak main mengundang, anak ya? Iya, mengundang. Apa kalau bahasa Jawanya itu mengundang. Tapi dia lelo Gitu ya. baik itu ibu-ibu. Saya sama setuju sama Pak Dia. Setuju. Begitu Pak Is ya. Mr. Is ya. Jadi di sini sepakat mereka mengatakan kalau untuk Mas Robi ini sebenarnya enggak apa-apa Pak ya. Jadi ini auranya bukan negatif sekali ya. Mungkin karena dia senang seperti apa yang dibilang oleh Pak D maupun Ya tunggu. Sampean halo dulu. tadi udah dikunci ke Mas. Sudah ya. Ya minta maaf teman-teman saudara kami yang lain ya yang menonton acara kami. Ya, kita di sini tidak mencari permusuhan atau apapun ya. Jadi kita di sini membantu teman-teman. Kita juga waktunya tidak terlalu lama kok ya. Oke, saya lanjut tadi. Tadi Mas Rusdi ini sudah dengar langsung kalau nggak salah ya. Rusdi kan namanya? Siapa ya? Bukan Rusdi. Sorry. Saya terlewat. Namanya tadi itu Iya dari Jogja. Oh iya. Bentar ya. Ini saya takut. Yang namanya Robi Pak. Robi ya, Robi Mister ya. Namanya Robi Erdiandanu. Di rumah Anda itu ada seperti kayak sosok ibu-ibu ya, yang memang dia sering ngemong apa ya istilahnya begitu. Ngemong ya. Jadi anak Anda itu senang, makanya dia tertawa-tawa karena diajak bermain sama yang bersangkutan. Ini membahayakan enggak buat keluarganya dia? Enggak. Tidak. Nanti dia akan lepas sendiri setelah Anak ini tidak pernah sakit. Dia senang sekali anaknya. Oh, dia cuma senang kayak menjaga juga gitu. Ibu juga ibu yang ngomong ini senang. Apakah sosoknya ini keluarganya dia, Pak De? Misalnya kayak leluhur atau di lingkungan situ? Bukan. Tidak. Ini datang. Datang ya. Ini datang. Gimana? Dia melihat ibu-ibu ini datang jalan jauh, tahu dari mana tuh. Yang penting itu mampir di rumahnya ini. Rasa senang di rumah ini ada anak-anaknya. Oh gitu. Anak-anak ini disukai. Jadi istilahnya tamu, bukan penghuni di rumah situ sebenarnya awalnya. Jadi ya begitulah Mas ya. Tapi tidak apa-apa ya, jangan terlalu berlebihan. Apapun yang kita sampaikan juga ini bolehlah di cross check di tempat yang lain hanya untuk mencocokkan. Jangan sampai kami juga salah menerawang, bisa saja terjadi ya. Yang namanya juga kita menerawangkan semua atas izin Allah ya. Baik, lanjut saya ke bawah. Sudah 14 menit, tinggal 6 menit lagi ya, saya bacakan. Assalamualaikum saudara terawang, saya namanya Asmirul Asraf bin Anjar dari Malaysia. Mungkin dia minta dilihat apakah beliau ini punya kodam. Ya, saya ulang lagi namanya Asmirul Asraf bin Anwar, bukan Anjar ya, Anwar ya, orang tua dari Malaysia. Oke, tahan dulu Mr. Anto. Sebentar sama Pak De. Ya, Mr. Is gimana? Nama ini ada
aura-aura apa yang bisa dibaca juga? Ada. Ada ya. Baik teman-teman, bentar ya. Rokok dulu biar kita lebih rileks. Gimana Pak Dek? Ya. Dia ada sosok yang menurut Pak Dek ada dinampakkan? Tekan, dia tekan. Ada, pakai tongkat ya. Iya, mungkin. Oke, sepakat ya. Mas yang dari Malaysia, kamu ada kodam leluhur ya, orang tua. Dia kayaknya dulu orang apa istilahnya ya, punya pengetahuan agama yang bagus ya, dia bertongkat ya, begitu. Atau Anda sudah tahu? Nggak apa-apa, kita menyelaraskan informasi ini ya. Mungkin Anda juga bertanya di tempat yang lain, nggak apa-apa ya. Oke, saya lanjut lagi. Robin Talib Gorontalo hadir ya, saudara kami Robin ya, baru nampak lagi. Terima kasih banyak ya, selalu hadir ya. Lanjut lagi, Bang, nama saya sudah kan ini tadi dari Pati hadir ya, sudah kok ngulang-ulang ya ini. Bang, nama saya sudah kan? Sudah. Dari Pati kok ngulang-ngulang ya. Selamat Bang. Mohon terawang agak melenceng belakang kantor pos Kertosono Nganjuk ada apa ya di Groban? Genderuwo. Bisa Anda lihat sebentar ya. Oke, nanti dicocokkan, saya sebentar tanya Mr. Is. Kantor pos Kertosono Nganjuk. Nganjuk itu Jawa Timur ya. Hah? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oke. Pak D juga memantau sekarang ya. Nggak lihat dia. Iya, mungkin sosoknya menyembunyikan diri sekarang ya, diterawang oleh Mr. Anto. Genderuwo, tapi ada barang. Ada barang di bawah. Genderuwo duo ya, di sana ada Mr. H juga memberikan informasinya. Di belakang kantor itu ada sosok genderuwo dan juga 2 perempuan, tapi ada barang bertuah juga di situ yang masih Iya, kuning. warnanya kuning kan? Iya, oke. Bercahaya. Udah, itu aja informasi yang kami berikan ya. Lanjut lagi di bawah, Bang, nama ini kok ulang terus ya, si Muhammad Arif namanya diulang terus. Mr. Anto, tolong terawang saya, nama saya Zulfikar Yusuf. Oke, nama Anda Zulfikar Yusuf dari Kota Kendari. Baik, Mr. Anto dan Pak D juga boleh. Ya. Yang diminta sama Mr. Anto. Hah? Yang diminta Mr. Anto. Oh iya. Itu the point ya, orangnya ya langsung ke Mr. Anto. Namanya Zulfikar Yusuf dari Kota Kendari yang tadi. Nggak lihat saya. Saya tahu itu. Enggak. Nggak lihat saya. Bandara ini. Hah? Di bandara ini. Tapi nggak nampak. Nggak nampak. Jadi begini, Mas Zulfikar Yusuf, di sini oleh Mr. Anto, kamu nggak ada kelihatan kodam apapun gitu. Tapi bisa aja kodam Anda ada yang memang punya ilmu tinggi untuk menyembunyikan dirinya. Nah, itu boleh. Tapi menurut dari informasi dari Mr. H yang di luar sana, Anda ada kodam dulu. Gimana, Mr. Is? Ada dia ilmu itu. Dia Ada bukan- yang kayak pengikat kepala gitu ya, ada kodam. Kalau Pak De lihat nggak? Nggak, oke, ditutupi ya. Jadi udahlah. Itu bisa terjadi, apalagi saudara kita dari Kendari ini udah mungkin kenal. Nah, sekarang dibukakan katanya sama Mr. H. Coba Mr. Anto. Jadi ini kodamnya beliau ini kayaknya. Ini juga ya. Udah lihat? Udah kelihatan kan? Ya udah, Mas, udah kelihatan, udah ada. Jadi kodam Anda itu adalah pengikat kepala. Kok jadi kepala saya sakit ya sekarang? Ini gimana nih? Pening ya? Enggak sakit, pening doang. Oh, pening. Kurang uang itu. Kurang uang, aduh. Ya mudah-mudahan rezeki Kendari Gaya bertambah ya kalau kurang. Iya, amin. Amin, amin. Baik, itu aja Mas siapa Zulfikar Yusuf ya. Kadang-kadang memang itu host ya, di depan banyak bicara, banyak yang tidak suka atau mungkin gimana. Jadi kadang-kadang suka dites, padahal jangan. Saya ini orang yang paling nggak ada apa-apa di sini, makanya saya jadi host aja di sini ya. Lanjut ya ke bawah ya, Bang. Ini kok ulang terus ya. Apakah ada yang saya lewati? Sekarang waktu sudah menunjukkan 20 menit ke depan. Ini oke. Nama saya siapa ya? Risma Priscilia dari Pangandaran. Mau tanya apakah saya ada kodam di diri? Baik,
yang bertanya ini adalah seorang perempuan ya, wanita bernama Risma Ada. Priscilia dari Pangandaran. Ada. Oke, misteris bilang ada, tapi tahan dulu. Wujudnya, sosoknya seperti apa? Saya mau tahu juga. Kalau udah lihat sebentar saya cocokkan. Ya, bentar ya, perlu waktu teman-teman ya. Namanya Pak D. Risma Priscilia dari Pangandaran, Jawa Barat. Kalau Pangandaran nggak salah sih. Saya tidak lihat kodam, tapi di jidatnya dia itu bercahaya. Mbak Priscilia, kamu tidak ada kodam menurut apa yang diterawang oleh dua teman saya. Tapi yang di sebelah kiri saya mengatakan tadi ada. Apa sih misteris yang kamu lihat? Ada dari orang tua itu. Koda, enggak ya, maksudnya kalau dia dari orang tua, kodamnya seperti apa yang sosoknya? Sosok perempuan. Sosok perempuan. Oke, jadi ini bisa berbeda ya, tapi oleh yang dari dua ini mengatakan Anda tidak punya kodam, tapi ada cahaya ini ya Pak De ya. Di jidat Anda ada seperti cahaya ya. Nah, itu sisi gaib Anda yang dilihat. Itu kira-kira kenapa Pak De? Sosok gaib dari Risma ini dilihat kok dia ada apa? Cahaya di jidat Mbak ini. Apakah Mbak ini punya ilmu yang gimana gitu? Bisa jadi. Atau dia pernah belajar? Dia pernah belajar. Pernah belajar ya. Jadi teman-teman, saya tahu kalian di sini adalah orang-orang yang senang, satu passion dengan kita di sini. Jadi hobi kita sama semuanya mengenai hal gaib ya. Makanya tidak salah kalau kita berkawan ya, berteman, saling sharing dan berbagi pengalaman ya. Ini barangkali hanya untuk menyelaraskan informasi yang diperoleh dari Pak D dan tim-tim saya di sini. Mungkin Mbak juga ini udah tahu diri Anda ya, udah tahu. Jadi mungkin itulah informasi yang bisa kami berikan, begitu Mbak Risma ya. Jadi Anda itu punya sosok goib yang bisa dilihat itu, Anda punya jidat itu bercahaya ya, entah seperti apa itu, Anda yang lebih paham tentang diri Anda. Saya lanjut. 20. Ya, udah enggak apa-apa, saya kasih bonus 5 menit yang di bawah ya. Assalamualaikum, nama saya siapa ini? Zahri Kamal dari Tuban, Jawa Timur. Ya, boleh. Namanya Zahri Kamali. Iya. Oh, pakai Zahri Kamali dari Tuban, Jawa Timur. Ya. Bagus sih sebenarnya kalau teman-teman sebut usia Anda akan lebih bagus ya. Sebenarnya kalau menurut saya. Next nanti yang nulis itu pakai umur lah. Berapa umur Anda akan lebih bagus, jadi mungkin lebih detail barangkali karena Oke. Ada bayangan yang sudah ditangkap? Mr. East, oke, sebentar saya ke Pak De dulu. Namanya Zahri Kamali dari Tuban, Jawa Timur. Orang tua ini. Orang tua, ya oke. Dia sepemahaman dengan Pak De kalau Mr. Anto. Sama orang tua. Ini kodam leluhur, ya. Kalau perawakannya apa nih? Sosoknya dia pakai sorban atau biasa aja? Pakai sorban baju putih. Pakai sorban baju putih. Rambut panjang. Oke, cukup ya detailnya begitu. Saya kira Mas ini udah tahu juga sih sebenarnya ya. Begitu teman-teman ya. Siapa saudara saya ini yang nama Zahri Kamali ya, Anda punya kodam leluhur ya. Lanjut di bawah. Assalamualaikum, nama sudah ya. Assalamualaikum, apakah kodam leluhur yang masih mendampingi? Ya, Mas Arya Wiryadi, kalau kodam leluhur itu iyalah mendampingi kita gitu. Kecuali kalau Anda kodam pusaka atau ilmu. Kalau Anda sudah tidak mewiridkan atau apa, biasanya itu memudar dan menghilang. Tapi kalau kodam leluhur, wherever you go, dia ada di situ gitu ya. Oke, itu aja jawaban saya ya. Tidak perlu kita rinci lebih jauh ya. Jadi ini supaya teman-teman juga paham. Makanya orang itu biasa menanyakan, aku punya kodam leluhur enggak? Karena itu barangkali ya. Baik, tapi itu tidak usah jadi perhatian ya. Artinya Allah yang maha melindungi manusia ya, begitu ya. Selamat. Lanjut ya, saya ke bawah. Baik, saya pikir cukup. Oh, masih ada satu, Bang. Terawang mata saya kok perih. Hairudin Pinrang. Enggak apa-apa. Mungkin ada something ini sama Hairudin. Ya. Ya.
Itu apa itu? Pemberian orang apa tuh? Apa? Pernah melanggar. Jadi itu goib ya awalnya. Tempelan. Jadi tapi dia udah jadi ke medis kan? Akhirnya perih. Kok dia rasa perih dia bilang nih. Coba siapa? Si Hairudin. Sekarang Mas Hairudin fokus lihat kamera ya. Lihat kameranya. Nanti di sini ada Mr. H. Nanti dia mau tarik itu yang ada di mata Anda ya. Lihat kamera ya. Lihat saya di kamera ini ya. Dia udah lihat itu. Itu pemberian orang sih. Iya, ini Ya udah, dia nggak bisa balas lagi karena ini nulis orang panjang ke bawah ya. Yang setidaknya Mr. H itu langsung mengobati Anda tadi ini ya. Jadi nanti kamu rasakan sendirilah tadi ada perubahan atau perbedaan dari yang sekarang dengan yang tadi ya. Baik, saya lanjut, tinggal satu orang saya baca di bawah. Daftar nama saya Hayatullah Jamil, Kaltim Pasir. Oh, Mas Dia Saputra ini nama benarnya Hayatullah Jamil dari Pasir, Kabupaten Pasir itu Kalimantan Timur ya. Baik, lanjut. Cuma ngecek kodam. Nama saudara kita ini Hayatullah Jamil dari Pasir Kalimantan Timur. Ada. Feeling saya sih ada. Entah dia apa gitu. Gimana Pak De? Orang tua, ya sosoknya. Ini kodam leluhur Pak De ya, bukan kodam barang kan? Oke, baik Mr. Anto sepakat ya? Baik ya. Jadi saudara Hayatullah Jamil, kamu ada kodam leluhur ya, gitu ya. Makanya orang-orang yang punya kodam leluhur itu biasanya peka sih. Setahu saya begitu. Umumnya hampir 90% orang yang punya kodam leluhur itu orangnya peka dalam hal-hal goib ya, gitu. Coba saya bacanya ini ya, harus dari atas ke bawah supaya teratur. Reaction 606 jangan spam boy. Iya, jadi teman-teman begini, jangan buat spam ya. Artinya nulis satu kali aja, nanti saya baca juga kok, supaya jangan berulang-ulang muncul terus ya. Saya lanjut ke bawah. Terima kasih Mas Sahrul Amrin ya. Assalamualaikum, nama saya Zahri. Oh sudah kan? Ya tuh kan. Nama Rismoko tuh. Akhirnya spam. Akhirnya saya tidak bisa baca lagi yang di belakang, selalu muncul yang sama, Rudiansa bin Umar Makassar Goa. Loh bukannya Rudiansa sudah pernah ini dibaca juga? Ya, gue. Coba lihat dulu, enggak apa-apa. Siapa tahu berbeda, namanya Rudiansa bin Umar dari Makassar Goa. Yang kemarin itu ada yang dari Goa yang sempat kita lihat itu kodamnya itu pakai topi-topi Bugis, tapi ya, dia kan? Iya. Makanya topi itu kayak orang Sultan Hasan. Ini Mas, kamu kan sudah sering ini, saya bingungnya teman-teman kalau udah pernah disampaikan, jangan kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain, setidaknya begitu. Nggak usah ditanyakan terus kodam. Masa untuk ditanya terus supaya apakah kodamnya masih ada apa tidak, atau salah kami terawang lagi, takutnya begitu kah? Baik, terima kasih teman-teman. Dengan sangat terpaksa saya tutup video terawang bebas ini. Jadi teman-teman yang sudah pernah di terawang, tolong jangan masuk hanya untuk menanyakan hal yang sama, kodam-kodam terus ya. Lebih baik Anda menanyakan rumah Anda atau yang lainnya. Baik, begitu saya pikir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video penerawangan selanjutnya, mungkin minggu depan, karena kita tidak fokus di penerawangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.